wajah-wajah yang ngeselin. Oke. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa sekalian berada. Ya. Jumpa kembali pemirsa bersama dengan saya dalam acara diskusi atau ngobrol-ngobrol seputar agama ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan mengadakan dialog interaktif ataupun tanya jawab seputar agama. Stikernya ya. Debat agama. Nah, gitu. Nah, tempel di sini. Iya. Ya, baik teman-teman ya, sebelum kita memulai acara kita, sebelum kita mulai diskusi kita ini teman-teman, seperti biasanya, tap layar dulu ya. Teman-teman jangan lupa ya, untuk ini semakin hari semakin lama ini kalau tidak saya bilang ini turun terus ininya, love orange-nya ya teman-teman, love orange dulu nih. Ada love orange, teman-teman, per orang satu love orange ya. Kita naikkan lagi love orange kita ini sampai, kalau dulu nih sampai 10.000 nih love orange-nya. Teman-teman sekalian, seperti biasanya ya, kita mulai dulu acara kita. Kita akan mengadakan diskusi, kita lihat dulu. Oh, sebelumnya ya, belum selesai dulu. Tap layar dulu, repost dulu. Repost dulu ya, bagikan siaran ini, dan yang terakhir jangan lupa follow. Nah ini yang terakhir, jangan lupa untuk mengikuti supaya channel kita ini tahun ini ya 2026 itu punya 1 juta followers atau pengikut. Pastikan ya Anda sudah memfollow akun yang orisinil. Baiklah, kita mulai saja langsung diskusi kita ya. Silahkan ya, yang ingin mengajukan perdiskusian silahkan. Kita mulai dengan yang pertama, Hasbullah. Silahkan. Bulah. Ya, silakan. Saudara Hasbullah. Oke, nampaknya Hasbullah macet ya. Sinyalnya ini biasanya kalau udah dinaikkan muter-muter gini biasanya sinyalnya parah itu. Kita kasih naik. Ada Fadli Akurniawan ya, silakan Fadli Akurniawan. Selamat malam Fadli Akurniawan. Iya, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Fadli Akurniawan, nyalakan kamera Anda. Saya Islam Bang, tapi saya ngefans sama Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Anda dulu Bang Fadli. Gimana Bang caranya? Sudah saya kirimkan. Aku ngefans banget Bang, baru pertama kali saya naik di sini Bang. Sudah saya kirimkan. Aku ngefans itu semenjak Abang bilang Tritunggal dibuang tong sampah. Ya, silakan. Orang gila yang mengatakan Yesus punya Tuhan ya kan? Orang gila yang tidak mengakui Yesus punya Tuhan. Kamera Anda nyala bisa? Yesus mati karya iblis. Dari situ aku ngefans sama Abang, Cok. Baiklah, silakan. Kalau Anda ingin berdiskusi, nyalakan kamera Anda. Sampai manapun Anda akan saya jabani ya. Jabani. Sampai ujung dunia pun saya jabani. Silakan. Kita kasih naik ada Muslim sejati, silakan. Muslim sejati.
Silakan Muslim sejati. Iya, Bang Silakan Edis. Bang. Nyalakan kamera. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera ini Bang. Sorry ya, saya Saya turunkan belum dulu bisa. ya. Saya turunkan dulu. Ayo silakan. Gini teman-teman ya. Saya ini teman-teman sangat-sangat sekali menjunjung tinggi pendapat seseorang. Anda mau berkata apa saja di sini tuh silahkan. Anda mau halu begitu di sini silahkan. Silahkan. Ya. Anda mau bilang Islam terbukti benar karena tertulis di dalam Quran bahwa Islam itu benar. Silakan. Ayo silakan. Islam terbukti benar karena Edi. Silakan. Kalian boleh berhalu setinggi-tingginya, tapi nyalakan dulu kamera, begitu ya. Kalau Anda ngomong tapi tidak nyala kamera, itu artinya Anda itu atut. Atut. Ayo silakan. Iya. Kita kasih naik ada AR02. Oh, ini saja dulu. Valmi 27. Silakan Valmi. Oke, si Valmi kabur. Pokoknya teman-teman ya, mereka ini halunya itu memang ya seperti itulah, kalian tahu ya. Halu tingkat tinggi. Kita ngomong apa, dia simpulin apa begitu. Dia tidak tahu kita ngomong tentang Islam itu ngomongnya bagaimana begitu. Banyak orang mengatakan Islam terbukti benar karena Edis. Entah apa yang merasuki hingga kau berkata begitu. Herman saya. Sungguh Herman yang nyata. SHMH lawyer. Oh, lawyer nih. SHMH. Waduh. Ya silakan. Silakan SHMH. Nyalakan kamera dulu Bang. Oh, SHMH tapi belum bisa menyalakan kamera nih. Saya turunkan lagi ya. Kita kasih naik yang berikutnya AR02. Silakan. Naik, Bung. Ya, AR02. Silakan Bang. Nyalakan kamera Anda dulu. Oke. Kenalan dulu Bang. Silakan. Anda seorang Muslim. Ya, perkenalkan saya seorang Muslim. Saya mau bertanya, Dis. Boleh gak? Oke, silakan. Oke. Menurut Bang Edis, kalau seseorang mengutuk makhluk yang lain, boleh gak itu? Mengutuk makhluk yang lain. Ya tergantung. Kalau dia mengajarkan pengajaran sesat seperti contoh bahwasanya Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Nah itu. Karena begini ya. Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu adalah Muhammad versi hadis, bukan Muhammad versi Quran. Karena Muhammad di dalam Quran itu hanya disebutkan 4 kali sampai 5 kali. Yang satu pakai Ahmad. Ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada sosok Muhammad di dalam Quran, maka sangat-sangat sulit disimpulkan bahwasanya Muhammad mengajarkan pengajaran yang lain. Sangat sulit. Tapi kalau Anda mengatakan sosok Muhammad sebagai nabi yang ada dalam Quran atau di dalam hadis, memang ya bisa dikatakan terkutuk. Kenapa? Karena mengajarkan pengajaran yang berbeda. Contoh, saya kasih dulu contoh. Bentar, tenang. Nah, yang saya tanya. Iya, tadi pertanyaan Anda, bolehkah manusia mengutuk manusia lain? Makanya kamu dengerin jawaban saya dong. Iya, bolehkah manusia mengutuk orang lain? Betul? Jangan bisu-bisukan dong. Kenapa kau bisu-bisukan dirimu? Betul. Boleh gak manusia mengutuk makhluk yang lain?
Bukan hanya Tadi manusia. sudah saya bilang, dikatakan kalau makhluk dia itu mengajarkan, keseluruhan. kalau dia mengajarkan pengajaran yang sesat, kenapa tidak? Contoh, kau diajarkan untuk membunuh, nanti habis bunuh kau masuk surga. Betul nggak? Kau diajarkan, kau pergi ke sana ngebom gereja, nanti kau masuk surga. Coba, ajaran seperti itu menurut Anda terkutuk nggak? Di mana ada ajaran seperti itu? Di mana? Ngebom gereja masuk surga di mana Oke, itu? coba bukakan Quran surat At-Taubah 29. Oh, itu konteksnya. Ya baca dulu, jangan konteksnya dulu. Belum kau baca udah langsung konteks. Kau jagonya melintir. Coba buka At-Taubah 29, bacakan. Di At-Taubah itu kan tentang perang. Saya juga tahu, Dis. Baca dulu, jangan kau fitnah isi Al-Quran. Baca dulu. Oke, begini aja. Yang saya tanya tadi kan mengutuk itu perbuatan baik atau tidak? Kalau misalnya perbuatan baik, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Berarti Yesus Di tidak baik. kemana-mana sini orang ini. Kamu yang Kamu kemana-mana, kenapa Edis. tidak nyambung dengan omongan saya? Kalau seseorang mengajarkan pengajaran yang menyesatkan, yang membawa orang kepada celaka dan kebinasaan, kenapa tidak? Contoh. Kamu lihat orang nih, dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak melakukan sesuatu apapun, lalu tiba-tiba kamu datang ke situ ngerakit bom, lalu ngeledakin diri. Pertanyaan saya, ada apa tidak orang seperti itu? Itu namanya teroris. Iya, ada atau tidak orang seperti itu? Ada. Agamanya apa? Agamanya apa? Ajarannya apa? Begini. Langsung meninggal dia. Itu bukan permasalahan agama. Kalau masalah teroris Loh, itu problemnya di manusianya, bukan di agamanya. Alasan orang-orang yang merakit bom lalu ngeledakin gereja, alasannya alasan agama. Kamu jangan Di mana bohong. Islam mengajarkan merakit bom? Baik, Tadi kan yang dibahas merakit bom. Ada Saya kasih ajaran Islam yang Saya merakit kasih bom. contoh Anda. Anda tahu gereja bom katedral di Surabaya di Sidoarjo Surabaya, Belum tahu? muncul. Sidoarjo. Sebentar ya, bom nih pelaku bom katedral Surabaya. Jangan kau bilang bukan alasan agama. Nih, saya bacakan. Saya bacakan nih. Mengajarkan merakit bom. Saya bacakan dulu. Saya bacakan. Pelaku pengeboman di Surabaya Mei 2018 adalah satu keluarga yang berafiliasi dengan ICIS ya. Dipimpin oleh Dita Oe Priarto, seorang bundir ini melibatkan istri dan keempat anak mereka di 3 gereja berbeda, termasuk Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, dan Gereja Kristen Indonesia. Dita Oe Priarto 47 ayah meledakkan diri di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Terus Puji Kuswati 43 ibu meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia GKI di Penegoro bersama kedua anak perempuannya. Kemudian Yusuf Fadil umur 18-16, anak laki-laki meledakkan diri di Gereja Santa Maria. Terus FS 11 nih, semua ini satu keluarga ini. Pertanyaan saya sama kamu, dia terinspirasi dari apa? Dari buku-buku bacaan yang Islami atau dari buku-buku bacaan yang Kristiani? Menurut saya itu problemnya ada di misi politik. ISIS itu kan bukan. Yang saya tanya kepadamu, dia kebanyakan baca buku-buku yang Islami atau buku-buku yang Kristiani? Jadi menurut kamu itu sesuai dengan ajaran Islam? Pertanyaan saya, dia baca buku yang Kristiani atau Islami? Kristiani. Begini, Edis. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Edis, tadi kan menurut kamu. Ini, dengarkan dulu. Kalau dilihat mukanya pakai hijab, pakai jilbab. Nih, saya balikin kamera saya sebentar. Kamu memfitnah terus. Bagaimana kamu bisa memfitnah begitu? Lihat nih.
Ini pelakunya kelihatan di sini. Kelihatan? Nih, kalau dari tampang-tampangnya hijab, jilbab, ya kan? Menurut Anda ini agamanya apa? Oke, jadi agama itu ditentukan oleh hijab, gitu. Nah, enggak, sekarang dari penampilan Enggak. saja agamanya apa? Ya kan agama itu tidak ditentukan oleh penampilan. Jika kamu memastikan Atas satu siapa? agama oleh penampilan, itu Kalau penampilan begini, maka dapat disimpulkan apa yang dia baca? Kristen boleh gak pakai hijab menurut kamu, Dis? Aduh. Enggak, Ini Kristen bukan boleh masalah pakai hijab. Kristen boleh atau tidak. Kalau penampilan begini, menurutmu imannya apa, agamanya apa? Kristen boleh gak pakai hijab? Kalau Kita baca Kristen saja boleh ya. pakai hijab, agamanya Kamu ini tidak terus bisa menerus ditentukan ya, oleh terus penampilan, menerus, Dis. terus menerus kamu menipu diri sendiri. Saya bacakan. Kita sama-sama bacakan nih. Ayo, supaya kamu sadar, kamu ini memfitnah. Lihat. Keluarga nih, keluarga pembom bundir di Surabaya tidak pernah ke Suriah. Kita bacakan. Bagaimana ya? Menurut tetangga, keluarga yang meletakkan pemboman terhadap 3 gereja di Surabaya hari Minggu adalah warga biasa yang menurut polisi tidak pernah melakukan perjalanan ke Suriah. 6 orang dari satu keluarga tersebut termasuk ada perempuan berusia 8 tahun meledakan diri dan menyebabkan 4 orang tewas. Dita Dupatro berusia 48 tahun membawa istrinya Puji Kuswati dan seterusnya nih. Bagaimana kehidupan mereka, latar belakang mereka? Ya, tetangga keluarga tersebut yang terkejut dengan berita ledakan bom tersebut mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Puji dan seterusnya terjadi, nggak ada tanda-tanda. Nah, apa yang digambarkan mereka kepada ABC adalah sebuah keluarga yang bertindak normal seperti banyak keluarga lainnya. Bagaimana anak mereka bermain di jalan di depan rumah dan seterusnya. Dita itu orangnya baik, dikenal baik oleh tetangganya, juga aktif kegiatan. Warga biasa hidup di kompleks perumahan dan seterusnya. Anak-anaknya sering bermain di depan rumah kami dan bermain sepak bola. Nih, kelihatan nih. Oke, Nah, kepanjangan, Dis. lihat tuh. Mereka melakukannya atas dasar apa itu? Jadi atas Loh, dasar ajaran karena Islam menurut kamu, kan? mereka percaya bahwasanya berbuat begitu masuk surga. Di mana Islam mengajarkan membawa masuk surga? Loh, Tunjukkan oke, datanya. coba Anda buka Quran surat At-Taubah ayat 29. Silakan baca. Anda Berani? buka. Soalnya saya satu Baik, kita ponsel. bukakan At-Taubah 29. Anda tidak percaya At-Taubah Tadi kan yang dibahas 29. bom. Dis, yang dibahas bom. Jadi di situ harus tertulis bom, ada gak? Emang Tuh, zaman kan? dulu udah ada bom. Ya, soalnya kalau masalah bom makanya jangan dikait-kaitkan sama Al-Quran, Dis. Bunuh itu bisa apa saja. Bisa bom, bisa. Tadi kamu merakit bom masuk bispok, surga. bisa apa Kata kamu saja. merakit bom masuk surga. Oke, coba nih kamu baca nih. Coba. Pergilah orang-orang. Pergilah. Pantesan kamu belum berangkat ngeledakin diri. Coba. Pergilah. Kamu baca perangilah aja, pergilah. Nggak bisa baca kamu. Coba yuk. Baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah. Nah, kepada Allah dan hari akhir. Oke, Tidak perangilah mengharamkan. orang-orang yang tidak Berarti beriman kepada jatuhnya Allah orang dan hari itu akhir. kafir ya? Pertanyaannya. Berarti jatuhnya kafir harobi. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak Berarti orang yang mengharamkan. harus diperangi jatuhnya kafir harobi, Dis. Tenang dulu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan Saya tampilkan di layar. Oh, berarti Allah boleh disebut dengan nama lain.
Allah mempunyai banyak nama. Oke, berarti yang disembah oleh orang Hindu adalah Allah. Yang disembah oleh orang Hindu. Mulai blow on loh. Udah tidur sana di bawah sana. Mulai mulai blow on. Inilah teman-teman, kalau diskusi dengan orang-orang yang tidak mau jujur, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak percaya dengan kenyataan, mereka akan ngeles terus. Yuk guys, tap layar dulu ya, tap layar dulu. Teman-teman, love orange dulu teman-teman. Ini ada love orange. Kita satu orang satu love orange ya, teman-teman ya. Yuk. Kita kasih naik yang berikutnya ada Kenji. Oke, Kenji. Silakan Kenji. Halo Kenji. Kenji. Oke, kita kasih turun. Jangan gemeteran ya. Kalau naik kemari jangan gemeteran. Boleh didampingi Ustadz kalau misalnya gemeteran. Ustadz, tolong dulu Ustadz dampingi saya. Saya mau ngobrol diskusi dengan Edis TV. Tolong nanti kalau saya biar bisa jawab, biar bisa menangkis dalil-dalilnya gitu. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Sahrul Batubara. Silakan. Ini kayaknya saudaranya Abdul Somad Batubara. Ya silakan Muhammad Sahrul. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Sahrul, nyalakan dulu kamera Anda. Gimana ini nyatanya? Saya bantu dari sini. Tuh, sudah ada di layar Anda. Oke, baik. Bang, Anda nggak pakai baju nih, Bang. Wah, wajah Anda jangan separuh kan lari kan. Ayo silakan. Kita masih menanti-nantikan ya seorang muslim yang pintar, yang ngerti ilmu agama. Jangan naik kemari Anda tidak punya ilmu agama. Anda hanya membuat malu orang-orang Islam yang lainnya. Ayo silakan. Al-Khataf. Oke. Kenalan diri dulu Bang. Silakan Bang. Iya. Saya sering nonton, bukan nonton ya, lewat aja. Video Anda terkait misalnya kenapa atau motivasi Anda sering live, yaitu terkait orang Islam yang suka menyebutkan tentang Alkitab atau agama Nasrani sesuai dengan pemahaman mereka gitu ya. Begini, betul Bang. Jadi ada orang-orang Islam tertentu, saya tidak bilang semua ya Bang ya. Orang Islam yang baik tidak terhitung jumlahnya Bang. Baik-baik banyak sekali Bang. Tetangga saya orang-orang Islam baik-baik mereka. Tapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahas agama Kristen di media sosial. Begitu, seperti Abdul Somad, Zakir Naik, Donditan, Felix Xiao, dan lain-lain sebanyak-sebanyaknya. Nah, channel saya ini adalah menjawab dan mengcounter mereka Bang. Karena mereka bilang begini, lalu saya balikkan, saya jawab dan saya balikkan kepada mereka. Seperti itu Bang. Contoh, kita kasih contoh Bang. Dikatakan begini, bahwasanya di dalam Injil, di dalam Taurat ada nubuat tentang datangnya seorang nabi. Nah, di mana ciri-ciri nabi tersebut adalah adanya daging di punggungnya yang berbulu.
begitu. Ya kalau bahasa kita tuh macam tompel begitu. Sejak kapan ada dalam Injil dan Taurat tanda kenabian berupa tompel? Itu tidak pernah ada, Bang. Nah, itu yang saya jawab. Dan banyak hal yang lainnya, Bang. Coba, bagian mana yang menurut Anda pernyataan saya itu tidak sesuai? Silakan. Enggak, sebenarnya gini, poinnya gini. Jadi Anda kan setidaknya mengkanter lah dia. Artinya mengkanter artinya orang-orang yang memang memahami atau membicarakan tentang Alkitab atau pemahaman orang Kristen sesuai dengan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen gitu loh ya. Artinya sesuai dengan hawa nafsu mereka seperti itu ya. Bukan tidak sesuai dengan pemahaman orang Kristen, Bang. Kalau pemahaman orang Kristen nanti beda-beda ya. Ada juga pemahaman orang Kristen yang mengatakan, "Iya, Nabi Muhammad itu memang nabi." Ada juga. Begitu. Oke. Enggak, poinnya gini, Bang. Yang tidak sesuai itu tidak sesuai dengan Injil dan tidak sesuai dengan Taurat, begitu, Bang. Oke. Tapi saya lihat juga ketika Anda berbicara tentang agama Islam itu juga sama. Jadi omongan Anda sebenarnya kembali kepada Anda. Jadi saya sebenarnya bukan Tunjukkan satu. Coba tadi sebelum saya naik misalnya terkait qatilul ladzina la yu'minun. Kita surat At-Taubah tadi. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oke, berarti menurut Anda, menurut ayat tersebut, jangan menurut Anda, menurut ayat tersebut, ada tidak perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah makanya itu, jadi saya lucunya gini Bang, ketika Abang mengkanter dengan mengatakan orang yang tidak menjilat ludah sendiri. Kenapa? Oke, sekarang Karena kita Abang buktikan. Sekarang gini, Abang jangan seakan-akan mengkontradiksikan, misalnya contoh tadi, qatilul ladzi. Abang udah paham gak tentang misalnya nasakh dan mansukh, keumuman dan kekhususan dalam Al-Quran? Tahu, Jadi, nasakh dan seperti ini, mansukh itu artinya penghapusan dan penggantian. Diganti dengan yang baru, dihapus, diganti yang baru. Saya ngerti itu. Pertanyaan saya, Karena Abang paham gak? Dalam hadis ketika Nabi menyebutkan 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran, Sebentar bang, enggak, sebenarnya saya ingin mengatakan ketika Abang berbicara, wahai umat muslim, Anda jangan berbicara tentang agama kami ya dengan pemahaman sesuai pemahaman Anda. Maka berbicaralah sesuai dengan pemahaman orang Kristen, misalnya seperti itu. Maka kami katakan juga, wahai Bang Edis, wahai orang, ketika Anda berbicara dengan Islam, ya Anda juga harus objektif. Kenapa? Anda salah di Ketika, sini. Begini, Gimana? tidak boleh pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Kristen, salah. Enggak, Tidak maksudnya boleh. gini, Bang. Sebentar Gini, Bang, Bang. tenang, biar Oke, kita sorry. gantian. Tidak boleh juga pemahaman itu sesuai dengan pemahaman orang Islam, karena orang Islam baca Quran hasilnya beda-beda. Orang Kristen baca Alkitab hasilnya beda-beda, karena ada yang baca sambil tidur, ada yang baca sambil betul-betul merenungkan, ada yang baca sambil berlalu. Jadi begini, yang tepat adalah kita harus membaca Alkitab, maksudnya Injil dan Taurat, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Injil dan Taurat itu sendiri. Kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri, bukan apa yang dimaksudkan oleh umat. Salah Anda. Sekarang gini Bang, ketika Abang banyak berbicara tentang Al-Quran, tentang kalimat yang sering musik ke Gus Wafi itu ya, yang udah viral lah terkait kalimat innahu rabbi dan seterusnya. Jadi Abang itu ya ketika tidak memahami dengan dalalatul alfaz dalam Al-Quran, contoh simpel tadi qatilul ladzi, Abang tahu nggak kalimat qatilul ladzi itu adalah khusus, pengkhusus namanya dalilul khas. Ya kalau dalam Islam ada dalil pengkhususan dari keumuman hadis. Contohnya hadis berbunyi umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat an-nas dalam agama Islam disebut al-umum. Di mana kata umumnya ada alif lamnya. Kan gitu. Jadi dalam memahami konteks ini seakan-akan agama Islam memerangi semua manusia. Baik orang Islam juga, baik anak kecil juga, baik orang tua dan seterusnya. Tapi dalam memahami agama Islam tidak seperti itu Bang. Jadi poinnya gini, Abang seakan-akan mengkontradiksikan orang yang bahwasanya kami agama Islam tidak menyuruh manusia untuk membunuh, membom dan lain-lain. Tapi abang bilang gini, nih di Al-Quran bunyinya seperti ini.
Nanti akan banyak kebatilan dari omongan abang. Kenapa? Contoh gini. Nanti orang yang belum haid sebelum nikah harus masa iddahnya berapa? Di Al-Quran Sebentar itu bang, hanya 30. fokus dulu begini. Enggak, ini Kita contoh aja bang. Kita ke At-Taubah 29 tadi bang ya. Di situ jelas-jelas dikatakan qatilul lazin ya. Sebenarnya qatil itu sebenarnya bunoy atau perangi, sama itu ya. Perangilah Abang orang. tahu nggak bedanya uktul dan qatil? Sama itu bang. Beda bang. Kalimat Beda. perintah bunoy atau Kalau uktul perangi. bang, pelakunya satu bang. Kalau qatil ada dua arah. Makanya abang silakan buka. Kalau misalnya abang mau lebih serius lagi silakan Oke, buka. baik. Bab Soros namanya. Kira-kira terjemahan ini benar atau salah? Saya balikan dulu bang kamera saya bang ya. Ya, Coba nih. silakan. Apakah terjemahan ini adalah terjemahan yang benar atau terjemahan yang salah? Coba kita bukakan surat At-Taubah ayat 29 ya. At-Taubah 29. Oke. Kelihatan? Ya, Nanti dibilang saya bukan ayat Al-Qur'an nih. Benar ya? aman. Oke. Dikatakan begini, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Artinya apa? Orang-orang, siapapun orangnya, kalau tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus diperangi. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka diperangi, betul? Betul. Terus coba ambil habis bang, ambil habis ayat hadis bang. Hatta yuqdi siapa tuh? Ya, dan dan orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah yaitu Islam ya. Ya. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sampai kapan diperangi? Sampai bayar duit, sampai mereka kasih duit. Kalau mereka kasih duit, baru berhenti diperangi, betul? Oke, ya. Nah, Itu dalam berarti mahal- sebentar bang, berarti Oke. apa tujuan daripada diperanginya ini? Kalau bukan duit apa? Ya dengerin dulu bang. Nah ini pemahaman abang. Makanya ketika abang bilang, "Hoi orang Islam, janganlah kamu berbicara tentang Alkitab sesuai pemahaman anda yang anda nggak ngerti sendiri itu Injil seperti apa dan seterusnya, Bible seperti apa." Kami katakan juga ini ucapan kembali ke abang. Wahai Ini Bang sudah Edi, begitu jelasnya bang. Di mana yang makanya tidak bang, jelas di abang sini? pertama, saya jelaskan per poin bang. Pertama, Silakan. ketika abang memahami kalimat perangilah, abang nggak tahu di situ ada kalimat qatil. Qatil itu artinya ada orang yang saling membunuh. Artinya di dalam kondisi peperangan. Beda dengan kalimat uktulu. Oke, itu pertama. Jadi konteksnya di sini apa? Di dalam peperangan. Jadi abang tanya kepada orang yang beragama muslim. Jangan tanya orang oknum, orang yang nggak memahami agama. Artinya apa bang? Artinya mustahil orang yang beragama Islam. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi orang yang salah memahaminya. Orang muslim tiba-tiba ada orang Kristen, orang bukan agama Islam tiba-tiba ditembak, dibunuh. Bukan dalam kondisi perang. Dia adalah bukan orang Islam. Karena tidak memahami agama Islam dengan benar. Tapi konteks yang abang sebutkan di sini dalam kondisi perang. Nah disebut kafir harbi. Maka abang ketika abang bilang ini seakan-akan, woi orang Islam, kamu bilang membunuh, ngebom nggak boleh. Tapi Al-Quran kamu berbicara boleh. Tak dulu bang. Abang memahami ayat yang abang baca nggak konteksnya? Seperti itu. Ya, oke bang, lanjut bang. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya bang, silakan bang. Oke, baik. Kalau begitu tafsir Anda, itu tafsir Anda. Karena ada orang lain yang membawa ayat-ayat ini untuk melakukan peperangan, untuk melakukan jihad, untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau Anda menafsirkan seperti itu dalam peperangan, orang lain ada juga yang menafsirkan bukan dalam peperangan. Artinya itu adalah pernyataan-pernyataan yang objektif. Pernyataan-pernyataan Hati-hati, yang Bang. subjektif. Sebentar. Nah sekarang Buktikan data bang, Lu Buktikan aja. baik, kita kasih contoh. Kita kasih contoh Bang ya. Bahwasanya Ada orang suatu tersebut- kejadian. Nah, Oke, ada maksud satu saya gini, kejadian orang tersebut nih. meyakini seperti yang abang bicarakan. Baik. Karena ketika orang mengerti dalil tersebut, itu ada dalil khusus dari keumuman hadis umir tu'an uqatilan nas bang. Kalau saya jelasin ini kan gak sesuai lah saya untuk menjabarkan yang seperti ini. Artinya poinnya gini bang, abang ketika berbicara mengkanter, wahai umat muslim janganlah kalian bicara Bible, Injil, tak.
dengan sesuatu yang kalian memang tidak pahami dengan benar. Kami katakan ini sebalik ke abang juga ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, harus Baik. benar-benar paham. Saya sepakat ketika Bang Edis memang jujur ketika memahami ayat tersebut. Kami juga Baik. ngebantah, oh Baik. berarti Bang Edis ketika memberikan nasihat kepada orang Islam yang berbicara tentang Bible tanpa ilmu, tidak mengetahuinya, tapi Baik. berbicara sesuai nafsunya, maka Bang Edis juga harus bicara tentang agama Islam sesuai Baik. dengan Saya akan pemahaman orang tunjukkan. Islam. Saya akan tunjukkan ya bagaimana yang terjadi di lapangan berbeda dengan Anda. Oke. Ini satu peristiwa pernah terjadi, ini di post oleh Metro TV ya. Pelaku bom bunuh di Polsek Astana Anyar, Bandung diduga mengendarai sepeda motor berwarna biru. Di depan sepeda motor tersebut tertulis KUHP hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum syaiton, surat At-Taubah 29. Saya besarin. Kelihatan di sini di bawahnya Quran surat At-Taubah 29. Nih, kelihatan logonya, logo-logo yang Islami, betul? Nah, Ya. pertanyaan saya sekarang. Kalau Anda mengatakan dia sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman Anda, dia pun mengatakan Anda sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Artinya, ini masih sesuatu yang debatable. Dia salah, Tapi benar. begini sekarang, begini. Pertanyaan saya, menurut Itu Al-Quran, abang mengakui bahwasanya dia salah, nggak sesuai dengan pemahaman. Kak, menurut Anda, Bang, menurut Ya, kan seperti Anda, abang juga misalnya menyerang orang Katolik, ya sama-sama Kristen tentang pemahaman mereka dan seterusnya. iya makanya Dan menganggap sekarang, bahwasanya pemahaman bagaimana saya gini? Kristen yang benar. Sama Bagaimana seperti kalau kami, ada Bang. dua perbedaan? Bagaimana Jadi kalau ada dalam kami, dua? Bang, sebentar bang, dalam beragama kami beragama Islam, ya itu pasti ada namanya kalau disebut ucapan yang aneh, nyeleneh atau qaul syadz. Apapun itu bang, terkait nikah, kontrak, syiah, kemudian oh ini ada ucapannya. Tidak beragama tidak seperti itu bang kalau kami beragama Islam. Oke, Jadi abang, pertanyaannya ya, sekarang ketika begini. mencatut seakan-akan adanya kontradiksi bahwa ini Al-Quran dengan faktanya ditabrakkan dengan pemahaman orang Islam Oke. yang benar ketika bahwasanya Baik. bom bunuh diri itu tidak dibenarkan dan seterusnya. Baik, saya Tanpa jawab. bukan di tempat perang. Oke, baik. Begini Bang, pertanyaan saya adalah kalau ada perbedaan pendapat antara Islam dan Islam, kalau ada perbedaan pendapat antara Kristen dan Katolik, maka yang harus memutus perkara tersebut adalah kitab sucinya, betul? Iya. Oke, nah sekarang kita pakai kitab suci saja, Al-Quran. Kita gunakan yang Oke. benar orang ini atau Anda. Pertanyaan saya begini, menurut Allah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, disebut orang tersebut orang apa? Kafirun, zalimun, iya. Orang Aman kafir, lam yahkum. orang Oke. zolim. Oke, pertanyaan saya, Nah. dia kan sedang memerangi nih hukum KUHP yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya dulu, apakah KUHP sesuai dengan syariat Islam? Nah, dia nggak ngerti tentang siasa syar'iyah, hil syar'iyah, Bang. Jadi Sebentar ada Bang, sesuatu dijawab yang simpel memang saja tidak- Bang. Oke. Apakah Enggak, bukan karena tujuannya gini, Bang. Tidak Abang boleh akan begitu Bang, mengkontradiksikan. Anda berputar-putar. Coba biar kita jelas Bukan, ke sini. Abang tunjuk, saya tahu mainan Gini, Abang. sebentar saya tanya Karena dulu saya sama sudah Anda. lihat Coba Abang Bang ketika sebentar, membantah. sabar ya, sabar Bang. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hukum kita, hukum yang kita pakai, kalau korup maka penjara sekian, kalau misalnya berzina maka penjara sekian, apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Wa Sesuai. atiullaha wa rasulahu wa amr. Baik, pertanyaan saya, seorang pencuri menurut Al-Quran hukumnya penjara atau potong tangan? Potong tangan. Potong tangan. Menurut hukum kita, orang yang mencuri di penjara atau potong tangan? Itu ulul amri, Bang. Makanya Aduh, Abang, sebentar ya, dulu kalau Bang, mau ayo. lihat, Menurut, itu tidak, sebentar. tidak semua Menurut hukum kita, Bukan, sabar Bang, dijawab saja dulu Bang. Menurut hukum kita, orang yang mencuri, korup, dipotong tangan atau dipenjara? menurut Al-Quran dipotong tangan dengan syarat tertentu ya, harus Oke, ada dipotong syarat, Bang, tangan. ketika potong Dipotong tangan, ya, Bang, tangan. ya. Jangan panjang-panjang. Tidak Bang. secara mutlak ya, Bang. Sebentar Bang, jangan Oke. panjang-panjang, dipotong tangan. Menurut hukum kita tidak dipotong tangan alias dipenjara. Berarti hukum kita bersesuaian nggak dengan hukum Allah?
Kalau misal di zaman Nabi ada yang mencuri kurang dari syarat yang terpenuhi Dijawab untuk potong saja tangan, itu bang, dipotong sesuai tangan. atau tidak. Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita tidak Enggak, berbelat saya ngerti belit. bang. Abang Mereka tujuannya ini untuk justru sebentar bang, sebentar, sabar. Saya balikan dulu layar saya ya. Saya balikan dulu. Nih. Karena saya ngerti bang, intinya mengkontradiksikan, mentabrakan ini Gini. loh, bahwasanya kamu ini orang Islam bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran itu sendiri. Padahal Oke. orang yang berbicara tadi Dijawab tidak simpel bang memahami ya. dengan benar. Dijawab simpel. Ya. Menurut hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, apa hukuman bagi seorang pencuri? Kalau dalam syariat Islam itu ada rinciannya bang. Kalau misalnya sudah melewati nisab yang sudah ditentukan, itu tangan potong bang. Potong tangan, baik. Ada Ya, ayatnya. tapi Barang terkadang siapa tidak yang dipotong tangan mencuri, juga. sebentar bang. Barang siapa yang mencuri, potonglah tangannya, betul? Ya, Oke, menurut hukum kita, KUHP kita, hukum kita, orang yang mencuri dipotong tangan atau dipenjara? di penjara. Artinya hukum yang kita pakai bersesuaian nggak dengan yang diturunkan Allah? Kalau abang letterlah kontekstual itu bertabrakan, tapi dengan pemahaman Islam yang Terima benar kasih atas pengakuan Tidak, Anda Bang. bertabrakan. Sebentar. itu Bertabrakan. pemahaman abang. Makanya Sebentar. ketika Aduh, abang bilang, sabar dulu, Bang. Sabar dulu. kalian memahami Bertabrakan. Bible, Bang. itu pemahaman kalian. Kenapa Yang kami katakan kalian seperti itu, bermunafik? kembali ke abang. Seperti Anda itu, Bang. tahu tidak Sehingga saya nggak mau bantah. mereka ini sedang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Allah, supaya berdirinya syariat Islam. Itulah kenapa mereka terus-menerus Abang merongrong. tahu Khawarij, Bang. Mereka Abang tahu Khawarij nggak, terus-menerus Bang? merongrong Sebuah sekte Islam, supaya Bang. Indonesia berubah, Bang. Mereka terus-menerus merongrong supaya merubah dasar negara kita yang adalah Pancasila diubah menjadi syariat Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tidak mendukung? Abang, Sebentar, Bang. Sebentar, apakah saya, Anda Bang. tidak Satu menit, mendukung ditegakkannya syariat Islam? oh jelas mendukung. Ah, Tapi tidak dengan berarti level, Anda Bang, sama kontekstual dengan tadi. Abang mereka. seakan-akan ada kontradiksi. Cuman Makanya, Bang, dengerin, Bang. bedanya Anda adalah munafik. Kenapa saya katakan Anda seorang Kalau munafik? munafik itu berbicara Mereka bohong, saya sedang nggak bohong. berjuang, Benar. mereka sedang berjuang di jalan Allah Bang, untuk memperjuangkan tegaknya Khawarij, abang syariat tahu Khawarij, Islam. disifati oleh Nabi kami, hafalannya itu bang, itu di luar kepala bang. Setiap Malah lari hari ke intinya dia hafalan. ibadah, bukan bang. Bukan bang. Aduh, Ada lari orang ke Khawarij yang hafalan. pemahamannya, ilmunya. Gini saja, Tapi gini kenapa saja. dihukumi masuk neraka bang? Begini Karena saja. mereka menyelisih pemahaman yang Bang, benar. sebentar, Walaupun begini mereka saja. bilang saya beragama Islam. Begini Jadi, saja, Bang. Nah, saya simpel. Bang. Abang jangan kontradiksikan sesuatu yang menurut abang itu, abang, oh ini bertabrakan dengan pemahaman Anda. Bang, Kami katakan, abang ketika bilang ke orang Islam, janganlah kalian berbicara tentang Injil, Bible, pemahaman kalian. Maka kami katakan, jilat lidah ludah Anda sendiri, ketika Anda memahami Al-Quran atau agama Islam, bersikap adillah juga dengan benar. Jangan jangan disebut kayak oknum tadi dan seterusnya tidak memahami agama Islam yang benar. Anda ambil, Anda comot. Kok oknum sih? Yang ngomong seperti itu banyak, Bang. Bang. Sebutkan, Bang. Lah. Bukan, abang jangan. Anda tahu sekarang, Anda bilang tahu cuma sekarang yang lagi beberapa viral. diambil banyak. Oke, saya tanya Kenapa? sama Anda. Anda tahu tidak sekarang yang lagi viral? Apa tuh? Anda kenal Permadi Arya, Abu Janda kenal? Ya. Oke. Sekarang dia mengatakan sesuatu, dia kutip tuh surat sekian ayat, karena dia nih, saya putarkan saja video dia. Soalnya dia lagi sama saya nih sekarang di sini. Dia lagi sama saya nih. Kalau Anda nanti ngobrol sama dia, nanti Anda babak belur, Anda dibikin nih. Dia nih ya, perhatikan. Dia membuat satu video sebentar ya, yang menanggapi video Yusuf Kala tentang saja ya, kita putarkan bagaimana sendiri. Coba bang. Coba Cara ya, Bang, ya. memahami Lihatin, ketika Anda lihatin, Bang. mengkantor orang Islam. Lihatin, Bang, ya, yang lihatin, Bang, berbicara. Simak pernyataan viral Bapak Yusuf Kala dan reaksi telak Bang Permadi Arya alias Abu Janda berikut ini. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar Masjid GM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan. Sahih. Lihat, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun
diksi atau pilihan katanya ya, Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang Saya paham bang, saya paham maksudnya bang. Ngerti bang. Kalau kami dari agama Islam, ulama sendiri aja bukan dalil bang. Ulama ucapannya membutuhkan dalil. Kami tidak Sebentar bang, cek dulu bang, ucapan dicek ulama. ini. Cek dulu. Saya ngerti bang, intinya kan gini. Sebentar Intinya bang, ada dia orang dulu. Islam berbicara. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, galah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah. Ya ini dalam peperangan. Mereka Benar. dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu dan seterusnya dan seterusnya. Dalam peperangan. Surat At-Taubah ayat 5, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar. Aswami sebab nuzul. Memang ada perintah untuk menewaskan. Tuh benar Pak Yusuf Kalla benar. Oke, saya pahami gini bang. Oke, jadi seakan-akan Justru ucapan Anda orang ini tadi yang Anda adalah menolak orang Muslim. kebenaran Jangan, itu. jangankan orang bang, ulama saja ketika berbicara tanpa ada dalil, Anda menolak kita tidak terima kebenaran. karena Loh, ulama bukan itu dalil buktinya. tersendiri. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul Apalagi tidak? orang biasa yang mengaku beragama Islam ketika memahami kontekstual syariat Islam, karena ulama saja membutuhkan dalil. Kita tidak mau. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak? Sebentar bang, betul atau tidak ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, pembantaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Dijawab jujur. Ada, tapi mereka bukan Islam. Mereka mengaku Islam dengan pemahaman yang salah. Bohong lagi, mereka bukan Islam Ada katanya bang, bohong. makanya kan bilang jangan salahkan manhajnya bang. Kenapa Maka Anda abang tidak harus memahami dengan jujur adil, bang? objektif juga. Jujur. Ketika abang memarahi, menasihati, mengkantor orang Muslim yang berbicara Bible tanpa pengetahuan, maka kita katakan abang juga seperti itu. Aduh, dia mau kita kasih contoh-contohnya ya. Saya kasih contoh-contohnya lagi bang. Kok Anda bilang bukan Islam? Anda tahu kasus perempuan yang pernah datang ke Mabes Polri, dia membawa Khawarij, Syiah, Ahmadi, semuanya mengaku Islam bang. Tapi bukan dengan pemahaman luar yang benar bang. biasa Anda ini ya. Baik, saya akan Iya, tunjukkan jadi ya. jangan dikontradiksikan, intinya itu doang. Nggak paham, ini bertabrakan. Jadi kan lucu saya bilang. Tapi ada orang tersebut bilang, woi orang Muslim, jangan kamu bicara arsitek kami, tapi dengan pengetahuan yang benar. Tapi maksud tujuan yang benar. Maka Saya ucapannya tanya seharusnya sama berbalik ke Anda. juga. Saya tanya sama Anda pernah dengar Zakiyah Aini? Enggak. Oke, saya bacakan sama Anda ya. Memang Anda karena Anda ketinggalan informasi. Inilah yang menyebabkan Anda tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya Bang, lihat nih. Ini orangnya, Intinya dengar loh. Nama orang ini adalah Zakiyah Aini. Gadis yang Ya. ditembak mati di ini Mabes tahu Polri. beritanya saya tahu. Baik, kita bukakan Bang. Kita bacakan beritanya. Kita bacakan beritanya ya. Bentar, ini ada. Bentar. Ini sudah dimuat Bang. Perhatikan. Profil Zakiyah Aini, gadis yang ditembak mati di Mabes Polri. Apa katanya? Sebentar, ada banyak iklan nih, saya tutup dulu. Ya. Aduh, banyak iklannya ini. Sebentar ya. Kita kasih di tempat yang lain. Nah, ini Kompas aja ya, Kompas. Nih. Zakiyah Aini. Fakta-fakta intinya tentang jangan Zakiyah. salahkan agamanya. Kok jangan, Bang? Jadi jangan sampai Terus orang mereka yang ini tidak baca memahami apa? agamanya, Menurut Anda mereka kemudian baca disalahkan apa? agamanya. Menurut mereka, Itulah menurut sunnatullah, Anda Bang. mereka Namanya baca apa? irodah kauniyah yang Iklan kami semua belajar. ini kenapa sih? Itu namanya Nih. irodah kauniyah bang. Kata Oh, ada hikmah di balik semua itu. Saya balikan Bang. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Zakiyah Aini di Kompleks Mabes Polri Jakarta Selatan kemarin mencerminkan kebangkitan terorisme wanita Indonesia. Zakiyah beraksi sendirian atau dikenal dengan istilah lone wolf, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabu malam. Nih, apa yang dikatakan nih? Nih, ISIS dan peran teroris wanita berbeda dengan jaringan teroris konvensional, lebih banyak menggunakan pejuang pria sebagai ini. Muncul ini nih Bang. Apa yang sering dibaca? Apa yang sering dibaca oleh Aini?
Apakah dia sering membaca Injil? Salah. Karena dia sering membaca buku-buku yang nih, perhatikan nih. Nih. Ya, Zakia saya ngerti Aini bang, ini maksudnya bang, tujuannya saya ngerti. ya, Intinya pertanyaannya, wahai orang oke. Islam, Pertanyaannya kitab yang sekarang kamu pahami, adalah ini loh ada betul. orang yang melakukan ini. Oke, Kami betul atau katakan, tidak? Gini, itu Bang. Betul orang, atau ya, tidak ada tidak- perempuan, ada orang-orang seperti itu karena dia membaca Quran dengan benar, karena dia belajar agama Islam dengan benar, karena dia membaca hadis-hadis, akhirnya membuat orang seperti itu. Ada tidak orang seperti Kalau itu? dia memahami Al-Quran dengan benar, mempelajari agama Islam secara menyeluruh, komprehensif, dia tidak akan melakukan itu, bang. Oke. Jadi jangan salahkan, Kenapa? agamanya Oke. tidak salah. Tapi Oke, pemahaman pertanyaannya- mereka yang salah, bang. Oke, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang tersebut memperjuangkan supaya hukum Islam itu ditegakkan? Kalianlah yang tidak memperjuangkan ingin- itu. Makanya gini, bang. Orang miskin, tapi dengan cara mencuri, apa bilang ini loh, bahwa bahwasannya ada orang mencuri kan tujuannya bagus. Nggak untuk memberikan nyambung ke miskin. Anda, Bang. Enggak, ini Anda analogi, tidak Bang. nyambung. Coba, Bang. Jadi abang tujuannya ingin mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh yang kalian pahami seharusnya seperti ini. Orang yang melakukan ini kan orang Islam, maka harusnya sama dengan kamu, wahai orang Islam, kan gitu. Kan Oke, katakan mereka tidak memahami agama Islam tetapi dengan benar. faktanya di lapangan. Jadi ketika antum bilang ada orang salah pemahaman beberapa, kemudian seakan-akan itu semua adalah merepresentasikan dia orang Muslim, semua seperti Apa yang dibaca mereka itu menurut Anda sudah diedit-edit? enggak. Oke, berarti benar apa yang dibaca, sama-sama membaca. Cuman yang Karena satu, mereka yang tidak satu memahami dengan jujur, benar, yang Bang. satu berbelit. Gitu, Bang. Bukan, Bang. Pemahaman Anda yang seakan tujuannya gampang, mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh, ini ada buktinya. Seakan-akan itu adalah umat Islam, contoh umat Islam, jangan salahkan agamanya. Oke, Ya, sekarang gini orang aja, tersebut terakhir tidak nih, memahami. terakhir. Ketika antum ingin membuktikan, Oke, sekarang terakhir, Bang. Gini aja. Bagaimana sekarang kalau kita lihat saja perilakunya jangan kepada orang Islam zaman sekarang. Lihat kepada perilakunya di zaman sang baginda Nabi aja. Mau nggak? ya sahabat Nabi boleh. Kenapa? Oke, pertanyaan saya, apakah mereka berperang? Ya, Oke. Sekarang apakah mereka memperjuangkan agama Islam itu sampai berperang, sampai mereka mendudukkan musuh, sampai mereka memerangi? jangan dipotong-potong, Bang, lihat fasenya, Bang. Ya, nantinya Bang Enggak, dijawab ini saja. tujuannya. Mereka berperang Ya. tidak? Itu terakhir, Bang. Sebelumnya ada dakwah dulu, Bang, penyuruh untuk agama Islam. Abang Oke. tahu nggak hadis ketika Kalau tidak mau menerima agama Islam, maka harus diperangi, betul? ya ketika dia menolak, kemudian Sudah, Itu tapi sudah terakhir, terbukti Bang. ya. Sekarang Anda renungkan itu beda itu. dong waktunya. Mereka Jangan, Bang. tawarkan Islam kalau Saya tidak ngerti, mau Bang. menerima Figur- Islam. Oh iya. Loh, Ustadz Khalid Basalamah sudah mengatakan itu. Kita jujur-jujur saja, jangan kita menipu diri kita sendiri. Perhatikan, apa kata Ustadz Khalid Basalamah? Ya, nih Anda dengarkan. Dengarkan baik-baik. Saya tidak memfitnah. Saya tidak bohong. Inilah yang dikatakan oleh seorang ustadz besar. Perhatikan, perhatikan. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. No.
Itu Ustadz Khalid Basalamah mengakui. Disebarkan dengan pedang. Ayo, masuk nggak lo? Kalau nggak masuk, memang diakui, cuman kamu menjadi munafik. Munafik. Oh, silakan. Silakan. Ayo, naik kemari, bantah. Bantah. Mana bisa kamu membantah sesuatu yang fakta? Yang ada kamu akan menampar isi kitabmu sendiri. Ayo silakan, Arfa. Silakan Arfa. Selamat malam Bang Arfa. Kenalan dulu Bang. Abang seorang Muslim ya. Muslim. Oke, silakan Bang. Betul atau salah di zaman baginda Nabi mereka tawarkan Islam. Kalau mereka tidak mau terima Islam, perangi, hajar. Pertanyaan saya, betul atau salah itu? Salah. Salah. Ada Quran di situ? Banyak di sini. Oke, coba bacakan apa yang tertulis dalam At-Taubah ayat 29. Tunggu bang. Silakan. Ayo kita buktikan. Abang sendiri yang bicara, mana bang? Baca saja At-Taubah 29. Saya tidak mau ngarang-ngarang cerita. Tertulis jelas di situ, letterlek di situ tertulis. At-Taubah 29. Silakan bacakan. Ini berapa jin? 12. Terjemahannya aja. Kalau dibaca Arabnya nanti Anda nggak ngerti terus isi Al-Quran itu. Anda yang tidak mengerti bang. Silakan dibaca artinya. Ayat berapa? 29. Silakan. Perangilah. Jangan kaget. Baca, ayo baca. Jangan baca dalam hati. Ayo. Baca. Jangan Arabnya. Nanti orang langsung amin. Amin. Jangan gitu. Sebentar. Baca artinya. Ayo. Ya baca di situ. Di sini kan nggak ada artinya. Pantesan Anda tidak pernah tahu isi Quran karena tidak dibaca artinya. Mau saya bacakan artinya? Bacakan. Baik, saya bacakan dulu artinya. Waduh, Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Baik, kita bukakan Quran surat At-Taubah ayat 29. At-Taubah 29. Oke. Tertulis di sini. Perhatikan. Perangilah At-Taubah 29 ya. Nih. Perangilah. Siapa yang harus diperangi, Bang? Ya terus baca dulu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Siapa lagi? Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi? Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Berarti harus diperangi tidak? Nah ini kan. Nah. Ini kan mulai ngeleng. Jangan Anda melintir dulu. Rasulnya dulu itu. Benar tidak bahwasanya mereka harus diperangi?
Kan itu ada konsepnya. Konsepnya itu apa dulu, Bang? Enggak orang Apa Islam dulu apa? Bang sudah ayat sudah begitu jelas begini masih melintir juga. Bang, lihat dulu ini, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah orang Kristen beriman kepada Allah? Tentu tidak. ini Apakah abang kan orang cuma Kristen baca beriman terjemahannya, kepada Pak. Rasul? Ini kan Apa? cuma abang baca terjemahnya saja, tidak tahu Ya tafsirannya, sudah, Bang. coba terjemahan yang lain, coba terjemahnya gimana? Saya di sini nggak ada kitab, Bang. Nggak ada kita. Pantesan kamu tidak tahu isinya. Lihat makanan saja, lihatlah. Ini sudah begitu jelas, Bang. Bagaimana kita mau pelintir lagi, Bang? Nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan Ya. apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Suruh diperangi Lihat tidak? faktanya saja, Bang. Faktanya saja lihat, lebih banyak manakah pembunuhan di antara Islam dan Kristen? Kok malah lari kemana-mana, Bang? Kita bukan Apa ini ngomongin ada fakta ujar, ya? pembunuhan, Bang. Kita lagi ngomongin Quran. Di dalam Quran ada ayat berbunyi begitu, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Nah, berarti ada tidak perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beragama dengan agama Islam? Iya, jika orang yang tidak beriman itu mengganggu- Wajah-wajah jangan hilang, Bang. Wajah Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Jangan, Bang. Bang, coba ayo jujur yuk, ya. Dia lari. Dis, janganlah keras-keras begitu, Dis. Kasih rem sedikit, Dis. Ayo silakan. Waduh. Wah, apa ini? Wah. Ayo silakan. Jadi benar. Ada video Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa orang Islam beriman. Nanti kalau begini maka begini. Ya memang ada dasarnya di dalam Al-Quran, ada ayatnya. Lah ketika ngomong gitu kenapa kok disalahin? Orang memang ada ayatnya. Loh iya. Bagaimana bisa ada ayat? Nih, saya balik dulu kamera saya ya. Karena saya itu ngobrol-ngobrol juga dengan seorang ya saya katakan seorang aktivis lah ya, seorang aktivis. Dia membicarakan hal yang dia baca, dia nih. Kalau teman-teman mampir di TikTok saya, nih ya. Ketik misalnya Edis TV. Oke, nih saya hilangin dulu ya background saya. Nih ya. Ketik misalnya Edis TV. Oke. Kalau teman-teman lihat nih akun Edis TV. Nah, lihat video yang baru saya upload nih, ya. Sudah ditonton 200.000 orang. Perhatikan nih. Kalau ada seorang muslim. Bentar nih. Nah, Anda tonton saja itu ya. Tonton saja, simak. Nah, dia membuat video tanggapan atas viralnya video Pak Yusuf Kalla tentang adanya orang-orang yang berperang, adanya orang-orang yang mengatakan bahwa kalau nanti membunuh atau dibunuh percaya masuk surga syahid. Saya tidak salahkan Pak Yusuf Kalla yang mau ngomong gitu. Memang yang diomongin itu soal agama Islam memang benar.
betul yang diomongin Pak Yusuf Kalla bahwa orang-orang Islam berpikir demikian, betul. Tapi khusus yang Islam. Gitu. Karena ada dalilnya. Tetapi kalau yang di Kristen, kalau kamu nanti membunuh si anu, kamu nanti masuk surga, itu salah. Tidak ada dalilnya di dalam Injil. No, gak ada dalilnya. Gak ada. Nah, inilah yang mau saya luruskan tuh yang kayak begini. Nah, kalau misalnya menurut Anda apa yang saya katakan tidak benar, naik ke sini kita debat. Jangan main-main lapor polisi. Cemen lu. Wah, berargumen nggak bisa, adu pendapat nggak bisa. Bisanya lapor, Pak, lapor. Apa kayak begitu? Jangan begitu, ya. Urus agama masing-masing. Bukankah di dalam Al-Quran ada satu ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah selesai. Harusnya begitu. Nah, jangan kamu ngomongin agama orang, tapi agamamu nggak boleh dibahas. Giliran kamu ngomong agama orang, namanya dakwah. Giliran dijawab, ditanggapi, katanya penistaan. Ayo silakan. Kalau misalnya kamu tidak setuju ya dengan yang saya katakan itu, ayo diskusikan dengan saya. Silakan. Altaf. Ya, silakan Altaf. Oke, kabur dia Altaf. Kita kasih naik ada Rahma Jufri. Silakan, Rahma Jufri. Jangan bilang hujat, jangan bilang ini. Naik kemari, patahkan argumen saya. Silakan, Rahma Jufri. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Kapan-kapan nanti kita live ya. Kalau misalnya nanti saya tanya sama Abu Janda atau Permadi Arya, saya tanya, Bang, kita live bareng mau nggak gitu? Tapi nanti banyak yang kejang takutnya. Takutnya nanti banyak yang kejang suruh gitu loh. Ya silakan, Rahma Jufri, kenalan diri dulu Bang. Bang jangan merokok Bang. Abang jangan merokok. Nanti abang kena ban nanti. TikTok abang nanti kena ban sama TikTok. Saya tanya dulu sama Anda, Bang. Kalau merokok nggak bisa, tapi kalau menghujat bisa. Menghujatnya di mana? Silakan buktikan. Kalau Anda bisa, sebentar. Kalau Anda sanggup membuktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah, hujat, lompat saya dari Monas. Silakan. Silakan. Yang bilang menghujat siapa? Kau aku bilang menghujat. Oke, saya tanya dulu. Anda Muslim? Ah, bukan. Anda Muslim? Enggak. Anda Muslim tidak? Bukan. Di KTP tertulis apa? Karesteng. Ya sudah. Coba bacakan dulu doa Bapak kami yang di surga, silakan. Doa Bapa kami yang di surga. Silakan. Silakan. Hah? Orang Islam malu ngaku Islam. Ya kau tidur di bawah sana. Ya kau tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Naik kemari. Naik kemari, patahkan argumen saya, buktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah. Silakan. Bilang saja bahwa yang saya katakan itu benar, terbukti benar, ya, begitu. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan. Kalfi Akbar Habibi, silakan.
Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Kavi Akbar Habibi, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Hanafi friend. Silakan Hanafi friend. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang Hanafi. Mari patahkan argumen-argumen Edis TV. Permalukan Edis TV di channelnya. Buktikan bahwa dia salah. Nyomot-nyomot ayat. Melintir-melintir. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi. Hanafi? Hanafi, apakah Anda mendengar? Halo. Silakan, Pak. Nyalakan Iya, kamera. halo. Waktu dan tempat diberikan kepada Anda. Silakan. Hanafi? Halo. Aduh, belum udah gemeteran. Halo. Jangan gemeteran, Bang. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Tenang, nyalakan kamera dulu. Jangan gemeteran. Ayo, silakan. Halo, ini kipas ya, bukan gemeteran. Kamera Halo, nyalakan dengar? dulu, Bang. Anda ngos-ngosan itu di mikrofon Anda itu. Jangan ngos-ngosan. Silakan. Saya Nyalakan bukan kamera Anda. ngos-ngosan, Silakan. tapi saya terlalu Kamera emosi nyalakan dengan dulu, Bang. fitnah Kamera. kamu. Iya, udah nih, siap. Udah apanya? Kamera nyala dulu. Silakan. Halo. Jangan Anda makan mikrofon Anda itu. Bisa nggak Anda tenang dulu? Nafas Anda jangan jangan begitu. Tenang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kenapa suara Anda kok menggema begitu? Kenapa? Enggak, ini kan masih ya. Enggak ada mengema. Jelas enggak itu? Silakan. Apa Suara yang Anda mau Anda saya utarakan? jelas. Adakah yang saya katakan merupakan fitnah? Fitnah, jelas. Coba di mana fitnahnya? Silakan. Tahu Anda tuh, coba Anda baca lagi itu surat apa tadi Anda mengatakan? Suratnya aja nggak tahu. Iya, tadi Anda katakan apa? Surat apa tadi? Coba sebutkan. At-Taubah ayat 29. Coba bacakan. Nah, coba Anda baca artinya. Yang jelas. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang Ya, terus? yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak Ya. beragama dengan agama yang benar. Berarti harus diperangi tidak mereka Iya. menurut ayat itu? Anda tahu arti perang yang sesungguhnya itu? Kata itu tidak harus peperangin, bunuh, bukan arti seperti itu. Terus Tapi apa itu memerangi perangi? Dari yang hak dan dari yang hak, Iya, dari yang apa itu batil perangi? ke hak. Perangin itu sesuatu yang seperti kebatilan. Iya, bagaimana cara memerangi? Artinya orang-orang yang Cara tidak beriman memeranginya kepada Allah kita- itu harus diperangi, betul tidak? Iya. Oke. Kamu dengar nggak itu cara Diperangi itu arti gimana kata caranya? kipasin itu? Gimana cara memerangi? Diperanginya dengan cara Allah tidak mengajarkan suatu perang itu harus dibunuh. Iya, terus diapain? Iya, dengan cara kebaikan. Iya, dengan cara tunjukkan kebaikan. Ya Apa tidur di situ bawah sana, dituliskan? tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Ngarang. Itu diperangi bukan baik-baikilah orang yang tidak beriman kepada Rasulnya. Baik-baikilah orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Perangi bukan dibaik-baiki, pean. Oh, muter-muter ayat sendiri. Sudah jelas di situ dikatakan perangi. Kok kau bilang baik-baikin saja? Oh, ayo silakan. Arif, nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan Arif. 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 Jaringan. Silakan.
Halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Nyalakan apa namanya? Kenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan Ari Bang. Ya, Anda seorang muslim? Betul. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Apakah pernyataan-pernyataan saya itu bohong atau betul? Memang dulu di Al-Quran itu memang diperangi. Tapi di situ ada alasannya Bang. Karena tidak di beriman, dalam- betul. Oke. Karena Berarti tidak barang beriman, siapa yang tidak beriman, barang siapa yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama Islam berarti harus diperangi, betul? Nah, jangan didengar hanya satu ayat. Jangan didengar Al-Quran Ada itu, di Bang. atasnya itu, Jangan kenapa percaya. diperangi? Jangan percaya Al-Quran itu, Bang. Terus gimana? Bukan, lihat di atasnya Bang. Lihat di atasnya dulu, jangan dilihat satu Silakan, aja. silakan Anda Ada jelaskan. penjelasan Silakan. di atas itu. Bacakan yang di atasnya apa? Tar dulu, saya lihat dulu. Silakan. Mereka ini teman-teman kerjanya itu melintir, bohong, memperkosa ayat-ayat. Ayat sudah begitu jelas, Anda bilang tar dulu. Coba bacakan, silakan. Jangan membisukan diri sendiri, Bang. Karena dulu tuh Jangan membisukan diri sendiri, Bang. enggak biasa aja Bang. Karena dulu itu ada Baca Masjidil ayat Haram. sebelumnya, jangan Anda memelintir-melintir. Baca ayat sebelumnya, silakan. Tar dulu. Gimana Anda baca kalau Anda baca pakai HP yang Anda pakai ini? Anda terjeda. Ayo silakan ya, silakan. Kalau Anda ingin membaca, ambil Quran Anda, atau kalau Anda tidak punya Quran, ambil HP Anda yang satunya. Kalau Anda baca pakai HP yang Anda pakai buat live di sini, ya Anda terjeda. Gimana? Kita kasih naik, ada Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah, nyalakan dulu kamera Anda. Thank you, Ichi, thank you. Silakan. Abi Fadilah, silakan Abi Fadilah. Nyalakan dulu kamera Anda. Bentar Bang. Tapi jangan kabur Bang. Kabur? Yang ada dari tadi kalian yang pada kabur. Kalau nggak kabur ngeles, melintir, macam ular. Oh, ya silakan. Halo? Iya, halo Bang Edi. Mana kameramu mana? Bentar lagi nyalakan Bang. Kita hitung 5 detik. 1. Baik, silakan Abi Fadilah. Silakan, Bang. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Oke. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam, silakan. Posisi di mana Bang sementara ini? Malah nanya posisi di mana sementara ini. Bang, fokus saja kepada isu yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang adanya ayat-ayat di dalam Quran yang memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman. Betul? Ada tidak? Ada. Ada. Kalau seseorang tidak beriman, tidak beragama dengan agama Islam, menurut surat At-Taubah 29 diperangi tidak? Diperangi, Ya konteksnya perangi ya.
Berarti kalau ada orang Islam nutup-nutup gereja, ya kan, mempersekusi orang-orang non-muslim, berarti memang ada perintahnya tidak? Bentar bang, saya boleh tanya dah. Enggak ada perintahnya atau tidak itu? Aduh, jaringan nih. Ada, tapi boleh saya tanya Ya balik bang? sudah. Jadi siap. Silakan, Anda tanya balik, silakan. Menurut pemahaman Bang Edis, kan Bang Edis ini kan tahu sedikit tentang Islam. Kalau dalam Islam itu hukum perang itu ada berapa hukum, Bang? Di dalam Quran nggak ada hukum perang, ada berapa hukum, nggak ada bang. Anda itu kebanyakan nonton ceramah Mama Dede. Heran, kenapa kalian tidak bisa membedakan mana Quran, mana ceramah Mama Dede? Kalau ceramah ustadz, ceramah ustazah memang begitu. Hukum ini ada 3. Hukum berjima ada 2. Itu makanya jangan sering kebanyakan nonton ceramah ustazah. Di sini kita tidak menggunakan ceramah ustazah. Di sini kita gunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran. Kalau Anda nonton ceramah ustadz, nanti akan begitu. Cara memahami Quran harus memahami 15 cabang ilmu. Pertama, Anda harus paham ilmu nahu sorof. Kedua, Anda harus paham nahu balaghah. Lalu Anda harus paham mantik. Kemudian Anda harus paham bayan. Capek bang, di dalam Quran nggak ada begitu. Kamu kalau mau paham Quran harus belajar ilmu 15 cabang ilmu kanuragan ditambah 5 ilmu kadikjayaan. Itu Wiro Sableng bang, Wiro Sableng. Jawab aja dulu, Bang Edis. Jawab aja dulu pertanyaan saya. Kalau bisa jawab berarti saya anggap Bang Edis itu memang pintar. Bukan masalah bisa jawab atau tidak. Tidak ada dalam Quran ada 5 cabang ilmu perang, nggak ada. Di mana dalam Quran ada begitu? Silakan. Tunjukkan ayatnya. Gini, Bang. Kalau saya buka ayat per ayat itu memang sulit. Saya harus kembali lagi ke... Iya memang sulit karena nggak ada. Coba tunjukkan. Udah gini aja singkat aja bang. Jadi dalam perang dalam Islam itu memang ada. Yang seperti Bang Edis debatkan ini kan masalah perang ini. Kita bicara konteks perang ya Bang Edis ya. Emangnya kapan orang Islam tidak perang? Aduh. Oke, gini saja dah. Bang, gini saja. Sekarang saya tanya Anda. Kalau kita berbicara tentang orang Islam zaman sekarang, mungkin kita nggak jadi patokan. Di zaman Nabi, mau berbicara tentang zaman Nabi? Boleh, tapi dari awal. Oke. Jangan di pertengahan. Baik, pertanyaan saya. Nabi berperang tidak? Berperang, tapi awal diperangi bang. Makanya saya bilang dari awal kalau ngomong. Jangan ambil tengahnya. Abang Diperangi, sungguh Anda nekat ini. Sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Ketika sang Nabi berada di Madinah, ketika sang Nabi berada di satu kota Madinah, dia disertai oleh teman-teman sekutunya. Siapa itu? Kaum Muhajirin wal Ansor. Betul? Apa artinya itu bang? Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad. Ansor itu artinya penolong, yaitu orang-orang penduduk Madinah. Disebut Ansor karena mereka menyertai, menolong. Nah, orang-orang Muhajirin dan Ansor bersama-sama dengan Nabi, mereka menggerebek, mereka melakukan penaklukan terhadap kota Mekah, betul? Oh, salah bang. Entar dulu, makanya dari awal bang. Salah lagi katanya. Berat. Ya belajar dulu lah. Anda nggak ngerti apa-apa. Ditanya bukan. Kabur. Betul itu betul kok bukan.
Memang sulit teman-teman. Karena apa? Karena banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan saja. Mereka tidak, ingat, mereka tidak membaca Al-Quran itu secara utuh. Oh, ini ada nih. Siapa namanya? Si nama aja udah palsu. Memang mau cari muka dia ke sini udah sepi, nggak ada yang nonton dia. Nandar. Des, gimana kabar Des? Gimana kabar? Sehat ya? Kabar baik. Gimana kabarmu Nandar? Kabar baik. Nandar, begini Nandar. Yo. Begini, tadi ada yang ngirim saya video. Kamu lagi diskusi sama RK. Ya kan? Saya lihat Iya. kamu tanya sama dia, RK, di mana dalilnya Yesus dan murid-murid nyuruh nyembah patung Maria? Terus RK malah nggak jawab. Udah gini saja Nandar. Kau selesaikan dulu diskusimu itu dengan RK. Jangan. Ya, Kabur, karena itu menarik. Kau hajar dia masalah itu, ya. Biar beres dulu urusan kalian berdua itu. Ya, urusan kalian dulu selesaikan. Ya, silakan. Itu banyak belajar dari saya deh. Murid saya itu. Cuman belum sembuh dia, belum sembuh masalah satu hal dia belum sembuh. Dia masih senang mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Ayo silakan, mau pansos dia, ya betul, pansos. Oke, kita kasih naik ada Akmal Akbar Aziz, silakan. Akmal Akbar Aziz, silakan. Akmal. Silakan Akmal. Kenalan diri dulu, Bang. Assalamualaikum. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Haram. Sebentar, tenang. Kita Pancasila, Bang. Kita Pancasila. Santai. Salah. Indonesia. Oke. Jangan. Apakah Anda tahu bahwasanya begini? Sekarang Sebentar. kita konteksnya Indonesia dulu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Orang Indonesia kan sudah. Oke, ya. sekarang sebentar. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda tahu tidak Majelis Ulama Indonesia? Tahu. Tahu. Apakah Anda menghormati ulama? Sangat menghormati. Sangat menghormati. Baik. Tetapi Anda harus tahu bahwa apa kata ulama? Apa? Baik, saya akan tunjukkan ya. Bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan ijma ulama. Perhatikan. Perhatikan. Inilah mereka ini. Kadang-kadang ayo kita ikuti ulama. Sekarang ayo kita lawan ulama. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Ya, ijma ulama Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia ke-7 tahun 2004 menetapkan bahwa pengucapan salam lintas agama yang berdimensi pada sebentar. Buka. Bentar ya, salam lintas agama ya. Nih, mengatakan apa? Bahwa haram, perhatikan, menetapkan pengucapkan salam lintas agama yang berdimensi doa khusus agama lain, hukumnya haram bagi umat Islam. Anda tidak boleh mengucapkan shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salah, haram. Sabar dulu, saya tanya abang dulu. Boleh nggak saya tanya abang? Silakan. Abang agamanya apa? Saya seorang Kristen, Bang. Oke, seorang Kristen. Nah, tadi abang nyinggung-nyinggung agama kita nih. Yang bilang tadi urus agamamu, saya urus agamaku.
Iya, Ya kan? justru yang saya lakukan ini Nah, karena adanya sabar, orang-orang sabar dulu, Islam yang sabar tidak dulu. ngurus agamanya, tapi ngurusin Itu orang Islam Kristen. yang mana? Contohnya siapa? Orang Loh, Islam yang mana? baik, orang Islam yang mana katanya? Sabar. Saya kasih tunjuk. Orang Islam yang mana katanya? Orang Islam yang mana? Mana? Baik. Kita akan kasih tahu dia. Nah, ini. Orang Islam yang mana maksud Anda? Perhatikan, Bang. Perhatikan. Ada nih. Saya tunjuk. Ya. Saya kasih tunjuk kepada Anda ya. Kok Anda bilang orang Islam yang mana? Oke. Orang Islam yang ini, Bang. Perhatikan. Ya. Saya perhatikan dulu yang mana. Orang Islam yang mana? Yang ini. Nih. Nah, Anda lihat begitu banyaknya orang ini? ya. Oke, Anda tahu ini acara apa? Tidak tahu saya. Acara apa itu? Makanya Anda karena banyak nggak taunya. Enggak. Ini kan abang yang Dengar bertanya. dulu, Saya sebentar, nggak biar tahu saya itu. jelaskan. Kasih Biar tahu saya jelaskan orang Islam yang ya. mana. Dengar. Oke. Tahun 2017, seorang penceramah lama kali. kondang. Babang dengar dulu, biar saya kasih tahu orang Islam yang mana. Ini loh. Oke. Berkumpul 40.000, perhatikan, berkumpul 40.000 orang Islam di stadion Bekasi pada waktu itu. Ngapain mereka? Ngurusin agama Kristen. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik dan para pengikutnya. Yang mengundang siapa? Yang mengundang Wapres Yusuf Kala. Apa yang dia omong, yang dibahas? Jesus is Muslim. Yesus itu Islam. Nih. No. Mau saya putarin ceramahnya? Mau saya putarin ceramahnya? Jangan bang, nggak usah. Nanti kalau saya putarkan ceramahnya, kamu nanti kejam. Jadi jangan dibilang orang Kristen yang orang Islam yang mana. Sabar dulu bang. Lihat Nah, nih. berarti sudah. Lihat ini loh, lihat nih. Perhatikan orang Islam yang mana nih. Perhatikan ini. Since the time is running short, I would like to ask that are there any non-Muslim? How many non-Muslim would like to ask the question? In the brother side, how many non-Muslims are Sabar dulu bang, itu kan fair kan? Itu kan fair. Abang dengar dulu, itu kan dia fair. Bang dengar dulu, itu kan dia fair tadi, dia nanya, ada nggak non-Muslim yang mau bertanya? Oke. Ya kan, nggak langsung kan dia bilang, oh itu yang non-Muslim gitu-gitu, nggak kan? Ya dia sudah tanya sama di sini saya juga ada yang non-Muslim brother. Kalian mau nanya brother sama. Ketika saya bikin begini, kamu jangan mewek nangis. Enggak. Siapa yang nangis? Gimana? Abang yang dari Ketika tadi ulamamu bikin siaran, silakan yang non-Muslim tanya biar Anda. Saya juga bisa bikin yang sama. Bedanya saya tidak menggunakan fasilitas negara. Saya tidak menggunakan uang rakyat. Saya tidak menggunakan uang negara. Saya tidak menggunakan stadion milik negara. Abang balas dendam. Bukan Jadi balas ceritanya dendam. balas dendam. Menjawab. Bukan balas dendam, menjawab saya. Menjawab enggak gitu bang, kecuali abang nanya ke Zakir Naik atau Zakir Naik nanya ke abang, Mana baru abang jawab. dia? Astagfirullah. Masalahnya dia tidak berani. Jago kali abangnya. Loh iya, buktinya dia tidak berani kok. Mana berani dia? Oh ya Allah. Tidak berani Buktinya dia. saya juga berani masuk ke rumah abang. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak ada tanda tadi Tanya apa, mengucapkan Bang? salam? Tanda apa bang?
betul tidak tadi Anda mengucapkan salam? Saya mengucapkan salam. Oke. Terus? Menurut majelis ulama, haram tidak hukumnya mengucapkan salam lintas agama? Itu menurut majelis ulama. Berarti majelis Tapi ulama abang dengar sesat. dulu, Sebentar. sabar. Berarti majelis Sabar, ulama enggak. Indonesia sesat. Saya- enggak, Jangan ngeles, jangan enggak, ngeles, enggak. jangan ngeles. Sabar Tenang. dulu. Sabar Tadi dulu. Anda Enggak katakan ngeles, menurut enggak ngeles. majelis ulama. Pertanyaannya, ngeles. apakah Enggak mereka ngeles. sesat? Enggak ngeles. Abang dengar dulu. Sabar, dengar dulu. Silakan. Satu-satu. Jurus Saya ngeles sekarang- Anda berguru dari RK ini. Ditanya A, jawabnya C. Coba. Saya enggak berguru. sama Silakan. Apakah Saya salam sekarang lintas hidup agama di- hukumnya sesat? Dengar dulu. Enggak bisa saya langsung iya-iyakan abang. Abang tanya ke saya jawab dulu. Masa abang bilang iya, saya langsung bilang iya? Enggak gitu caranya. Bang. Silakan, Gini. jangan lama-lama. Silakan. Apa jawabannya? Oke. Saya sekarang tinggal di mayoritas non-muslim. Saya tidak tanya Anda Oke. tinggal di mana. Sabar, kamu dengar dulu, Bang. Coba kita dengar dulu dia sampai selesai. Silakan. Terus itu para pejabat yang non-muslim juga, mereka juga beri salam juga sama kayak kami. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu. Salah. Itu salah. Menurut Salah nggak? ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memberikan salam, mengucapkan salam lintas agama hukumnya haram. Itu kalau abang memaknai hidup abang. Kalau saya Islam. Gimana sih ini orang nih, ngeles aja nih orang nih. Hukumnya haram, udah dibilang haram. Haram kalau saya salam, saya menganggap diri saya Kristen. Itu menurut saya ya. Astaga, saya bacakan lagi ya. Memang mereka ini teman-teman segala macam daya nggak perlu upaya abang bacakan. untuk ngeles dilakukan mereka. Saya balikan dulu kamera saya biar Anda yang baca ya. Abang Anda nggak yang baca dulu. nasionalisme. Berarti abang nggak Sebentar. nasionalisme. Abang nggak Perhatikan ya, Pancasilais. perhatikan ya, perhatikan. Pengucapan salam lintas agama ya, itu haram. Saya suruh Terus? Anda sekarang baca. Sebentar, Anda baca dulu. Enggak gini. Sebentar, Anda baca dulu. Sudah, enggak. Saya paham. Saya Oke. paham maksud abang. Coba Saya baca ini, paham. baca. Ini bang. Baca. Enggak, sabar dulu. Baca Udah, dulu. saya tahu, Kamu saya nggak tahu. mau baca? Baca dulu. Sebentar, baca Ini, dulu. Bang. Baca. Abang yang baca. Abang yang baca. Kenapa kamu malu Lebih dekat baca? Di situ kan. Coba. Fatwa haram. Perhatikan. Fatwa haram salam lintas agama Anwar Abbas untuk jaga akidah. Untuk jaga akidah. Baca ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan haram hukumnya mengucapkan salam lintas agama. Betul atau tidak? Terus gini. Nah, menurut sekarang abang saya saya haram tanya dulu, apakah ngucap ulama salam. Majelis Ulama Indonesia sesat? Enggak sesat. Persis kayak RK ini kalau ditanya ini. Enggak sesat, Bang. Abang tahu salam itu artinya apa? Salam itu artinya apa? Ditanya Salam itu artinya apa dulu? Kalau abang Nasrani, salam itu artinya apa? Kita nggak bahas salam itu artinya apa. Kita Nah, bahas itu itu apakah mengucapkan dia. salam lintas agama itu haram. Terus abang langsung Dia nggak minta percaya dengan saya ini aja ya. berdosa gitu. Kalau Lihat nih. kalau Oke. ngomong salam, jadi saya berdosa Sekarang gitu. ke hadis aja dah. Abang Sekarang ke Tuhan. Muhammad aja. Perhatikan. Apakah boleh? Nih, perhatikan. Coba saya. Perhatikan. Lihat nih. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Nih hadisnya nih. Biar kamu saya baca ini. Perhatikan. Nih hadisnya ada. Kamu ini kok nggak percaya sama agamamu sendiri? Perhatikan. Dari Saya percaya Abu agama Hurairah. saya. Dengar dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Betul? Itu menurut hadis itu betul.
Oke, berarti boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim? Sabar dulu, konteksnya bukan gitu, Sabar Bang. dulu. Sabar dulu. Nah terus Inilah nanti yang kalau saya di- bilang. di zona Inilah yang saya di bilang, zona non muslim Anda gini ini, kalau saya Anda tidak ini menghargai tidak percaya sebenarnya dengan bisa agama gitu. Anda. Atau Iman jangan-jangan saya Anda yang beragama tahu. hanya Nggak ikut-ikutan bisa saja, gitu. makanya Anda tidak pernah tahu Nggak isinya. bisa gitu Bang Edis. Nggak bisa gitu Bang Edis. Saya berkedudukan sekarang di non muslim, jadi saya juga harus menghargai mereka. Ya kan? Berarti tidak berlaku hadis itu bagi Anda. Berlaku untuk iman saya. Berarti boleh nggak mengucapkan salam? Tapi untuk bersosialisasi saya itu tergantung saya dengan Tuhan yang tahu. Mumet. Nggak bisa Ngomong Bang. sama kamu itu ngomong Nggak mumet bisa. persis kayak ngomong sama RK. Mumet. Nggak nyambung. Mau gimana? Yang ditanya apa? Mumet. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Irfan Oli. Silakan, Irfan Oli. Kita cuma bacakan saja dalil-dalilnya, mereka ngeles saja. Halo. Jadi ya teman-teman ya, selamat saya malam. sambil. Selamat malam Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oh, udah gelap sini bang. Ya udah, tunggu terang ya Bang ya, baru naik lagi. Kita kasih naik yang berikutnya, ada bentar ya. Rafiq Budianto. Silakan Rafiq Budianto. Silakan Rafiq Budianto. Halo Bang Rafiq. Halo, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Percuma, nggak berani RK, percuma. Gimana? Nggak berani RK, percuma. Nggak berani RK percuma. Maksudnya gimana ini orang ini? Maksudnya Ada gimana RK Bang? masuk, RK masuk dituruni, RK masuk turuni. Cek kamu itu. Emang kapan dia masuk ke sini? Ngimpi Anda. Tadi masuk, saya langsung dituruni. Tadi. Sama RK nggak berani, ecek. Tadi kapan Bang? Ada tadi kapan? Saya lihat dari tadi. Wah, berarti Anda betul-betul menjalankan syariat Islam. Tembelek. Kapan dia ke sini? Mana ada nyali mereka ke sini? Kalau ada nyali mereka ke sini, saya lompat dari Monas. Nggak ada, mereka tidak berani ke sini. Yang ada saya datangi channel mereka. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Hendri Rabani. Ini lagi nih. Agak sedikit mumet nih ngomong sama Hendri Rabani. Silakan Hendri Rabani. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Bapak-bapak premi. Silakan Hendri. Nah, Selama Anda nonton saya, kenapa Anda atau adakah Anda dapatkan saya itu memfitnah? yang pertama lucu, Dis. Dengar Bukan, kau nih, Dis. bukan masalah lucunya, memfitnahnya ada nggak? Adalah, kau belum memahamin Al-Quran, tapi sudah. Contoh satu saja yang memfitnahnya di mana? Coba. Contohnya, kau menafsirkan pedang itu aja kayak pedang sebagaimana pedang sebenar-benarnya. Mana ayatnya, mana yang saya tampilkan, pedang mana, coba mana? Gini lah, sekarang ini
Jadi Jangan lompat-lompat dulu. Coba, mana? Mana di dalam Quran ataupun pernyataan saya menafsirkan pedang mana? Coba. bukan Kamu itu kayak kadang-kadang surat Taubah. ngomong sesuatu yang nggak pernah saya ucapkan. Ngomong sesuatu yang nggak pernah keluar dari apa yang saya katakan. Persis kau sama Udah. seperti rokok kudus. Silakan. Silakan. Yang masalah At-Taubah itu At-Taubah. Mana Lihat di situ At-Taubah. pedang? Bukan masalah At-Taubah. Tadi katamu kan bahwasanya Islam itu kan memperjuangkan tuh kan pakai pedang. Mana? Coba baca dulu ayatnya. Ayatnya baca dulu. Bukan. Video-video tadi yang kau bilang tadi itu dengan Oh, Ustadz pedang Basalamah. tadi. Masalah pedang bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah Ustadz Khalid Basalamah. Kan heran loh saya dengan mereka ini. Yang ngomong Ustadz Khalid Basalamah. Yang difitnah saya. Aduh. Baik, saya putar videonya. Sebentar. Anda kan mau dengar. Nih. Saya putarkan. Lihat ya, dengarkan. Dengarkan ulang. Ini Ustadz besar, Ustadz kondang. Namanya Khalid Basalamah. Perhatikan, dengarkan omongannya. Perhatikan. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah saya bicara hampir 40 Suara apa itu? Tidak ada suara kau lah situ. Jadi gini Dis. Dengar dulu, dengar. Kau ingin menutupi dengan suara-suara Arab biar nggak kedengaran kebenaran. Baik. Dengarkan. pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Oh, Anda masih coba. Sekarang saya tanya kepada Anda. Siapa yang ngaku, siapa yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang? A. Edis, B. Khalid Basalamah. Jawab. Jawab. Dua-duanya nggak berdasarkan Al-Quran, Dis. Ditanya siapa kok malah dua-duanya? Pertanyaan saya begini. Siapa yang menyatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang? A. Edis, B. Khalid Basalamah. Ya Khalid Basalamah. Nah itu, jangan kau fitnah saya. Dia yang mengatakan itu. Nah pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang lebih ustadz? Khalid Basalamah atau Hendri Rabani yang orang nggak ada satupun yang kenal? Silakan. Hendri Rabani. Berarti Khalid Basalamah sesat. Coba bilang dulu. Khalid Basalamah sesat, bilang dulu. Nggak gitu caranya. Aku ada dalilnya. Mulai. Orang-orang kayak gini ngapain lagi diajak diskusi? Pernyataan Khalid Basalamah salah, tetapi nggak sesat. Apa? Ngomong kok begitu, wes angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Angel. Kalau udah jurus ular, kalau udah jurus melintir gitu, udah selesai saja, ngapain? Habis paramek nanti dibikin. Silakan, yang selanjutnya. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan. Guys, 10.500 orang. Jangan lupa guys, ini love orange dan follow ya. Ada love orange di atas saya.
Jangan lupa satu orang tap satu-satu. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti channel ini teman-teman. Kita tembusin sampai 1 juta followers ya. 1 juta followers. Ya silakan. Selamat Alif malam, Bang Abdurrahman. Idris. Makasih Bella. Silakan. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Abdurrahman. Saya pengen Silakan. bahas Paulus. Saya pengen membahas tentang Paulus karena kemarin tidak selesai pembahasan Sebentar. Begini. Pernah tidak Allah dan Muhammad menyebut-nyebut Paulus? Tidak pernah. Terus kenapa kok Anda mau lebih tinggi dari Allah dan Muhammad? Ini kan diskusi. Sebentar, tenang. Diskusi Kristen versus Islam Apakah itu. Iya, masalahnya Allah dan Muhammad saja tidak pernah nyala-nyalain Paulus. Tidak pernah mereka menyebut sama sekali Paulus, betul? Betul. Ketika Muhammad lahir, surat-surat Rasul Paulus sudah ada belum? Sudah ada. Oke. Sudah jelas-jelas semua ada di situ. Ya. Apakah semua perbuatan Paulus Pertanyaannya, benar sebentar. menurut Bible, Sabar. menurut Tuhan? Kenapa Muhammad tidak pernah mengomentari surat Rasul Paulus kalau memang Rasul Paulus itu membawa sesuatu yang sesat? Silakan. Tidak, saya tidak ingin membahas itu. Saya ingin membahas tentang Paulus di agama Kristen, itu poinnya. Di sini diskusi tidak dibatasi. Berarti Benar, Anda Al-Quran mau tidak sebentar. mengatakan Paulus. Berarti Tapi Anda saya mau ingin lebih membahas pintar. itu. Berarti Anda Tidak, mau Anda lebih jangan pintar membatasi daripada diskusi Allah ini, dan Bang. Rasulnya. Tidak, Anda itu mau membatasi diskusi ini. Saya tidak mau diskusi dibatasi. Bukan membatasi, begini. Islam adalah apa kata Allah dan Muhammad, bukan apa kata Alif Abdurrahman. Setuju? Setuju. Artinya Oke. Anda takut lah. Kalau Anda bilang takut. Tenang. membahas Kalau Paulus. Islam adalah sebentar. Kalau Islam adalah apa kata Allah dan Muhammad, kenapa saya harus dengerin apa kata Alif Abdurrahman? Coba. Apa konteksnya dengan diskusi Kristen versus Islam? Anda nggak ngerti. Biar saya tunjukkan Anda. Biar saya tunjukkan Anda. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Anda pernah dengar hadis yang mengatakan begini. Hadisnya bilang begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit di dalam pikiran, Oh, tidak tentang pernah surga, terdengar. Pernah dengar hadis itu? Ya, itu tentang surga. Baik, saya tampilkan dulu. Gambaran surga. Hadis Qudsi. Baik. Kenapa dengan hadis itu, Bang Edis? Sebentar. Apa yang tidak pernah Bentar, Anda ini selalu mengalihkan pembahasan. Saya dilihat pengen membahas mata? Paulus. Ini mau bahas Paulus, ini bahas Paulus. Bahas Paulus. Nanti Anda cerita banyak lebar terus saya lupa. Loh, biar saya kasih tahu nanti Allah belajar dari Paulus, biar Anda tahu. Perhatikan baik-baik, ya. Biar Anda saya kasih tahu. Oke, percaya Anda bahwa ini adalah hadis? Ya, tentang surga Oke. itu ya yang tidak. Perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, perhatikan. Allah berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit di hati seseorang manusia." Abu Hurairah berkata, bacalah, jika kalian mau, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi dari mana ini didapatkan? Nah, perhatikan. Dari mana itu semua didapatkan? Ternyata didapatkan dari Paulus. sini. Shh, tenang. Paulus dapat dari mana, Bang Edis? Tenang. Sabar. Apa yang Apokrif. tidak Itu, pernah kitab apokrif bukan? Paulus Baik. dapat dari kitab apokrif.
Baik, saya akan tunjukkan Saya kepada sudah tahu Anda. itu, Anda nggak usah ke sana. Ah, Saya pengen bahas Paulus. sabar, tenang. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Biar Anda tahu dari mana itu didapatkan. Kita bisa menyelidiki, masih bisa. Baik, kita kasih tahu ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Di 1 Korintus 2 ayat 9. Nih. 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Perhatikan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, sama persis plek. Sama persis plek. Ya kan? Apa yang tidak terlihat mata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit hati manusia. Ternyata dari sini. Ya, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kena loh. Berat. Tafsirannya, Bang. 1 Korintus 2 ayat 9. Makanya selama ini Anda tidak akan pernah mendengar Allah dan Rasulnya berbicara tentang Paulus. Ya sebab memang dia gurunya. Gimana? Kalau tahu nggak apokrif itu apa? Jadi menurut Anda Allah mengutip kitab apokrif? Menurut Anda Allah mengutip kitab apokrif? Tidak, itu memang betul dari dari Tuhan. mana Allah dapat itu? Kemungkinan ya itu kitab yang apokrif memang betul dari Tuhan juga, tapi diapokrifkan sama orang Kristen, disisihkan, dipilih-pilih. Siapa yang duluan ngutip ayat itu? Di kitab apokrif Paulus mengutip. Oke, baik. Menurut Anda dikutip oleh Paulus dari kitab apokrif? Enggak, saya nggak membahas itu. Berarti itu sudah ada. Berarti itu sudah ada sebelum munculnya hadits qudsi, betul? Betul. Berarti siapa yang meniru di situ? Tidak meniru, sumbernya sama. Terdapat dari mana? Dapat dari mana itu? Terdapat dari mana? Anda itu mau mengalihkan pembahasan. Saya pengen membahas Matius 5. Mengalihkan pembicaraan. Saya pengen membahas Matius 5. Sudahlah, nggak usah kau bahas yang tinggi-tinggi, yang itu saja belum kelar kau urusin. Anda takut, Mas Paulus. Ya itu dulu kelarin. Kelarin dulu itu. Takut dari mana? Itu saja belum kelar kok mau ngurusin yang lain. Ya silakan. Kita kasih naik ada. Mamanya.